Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanahya dengan NIM 2302003 akan menjelaskan parameter pembubutan dari kelompok 4. Di sini kita ada tiga pembahasan: kecepatan potong, kecepatan pemakanan, dan waktu pembubutan. Yang pertama, bab 1, kecepatan potong. Kecepatan potong pada pembubutan adalah parameter penting yang memengaruhi efisiensi dan kualitas proses pemesinan. Kecepatan potong biasanya dinyatakan dalam satuan meter per menit dan ditentukan oleh diameter benda kerja dan putaran spindle. Rumus dasar untuk menghitung kecepatan potong adalah di mana kecepatan potong meter per menit, dan yang kedua diameter benda kerja, ketiga putaran mesin atau RPM. Di sini ada pengaruh efisiensi proses. Yang pertama, kecepatan potong yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu pemesinan. Namun, kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada benda kerja atau alat potong. Yang kedua, ada kualitas permukaan. Kecepatan potong yang optimal dapat menghasilkan permukaan yang halus dan sesuai spesifikasi. Kecepatan yang rendah seringkali menyebabkan permukaan yang kasar, sedangkan kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan overheating dan deformasi. Yang ketiga, kehawasan alat potong. Kecepatan potong yang tidak sesuai dapat mempercepat kehawasan alat potong. Kecepatan tinggi meningkatkan gesekan dan suhu yang dapat mengurangi umur alat. Faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama, jenis material. Berbagai material memerlukan kecepatan yang berbeda. Yang kedua, ada geometri alat potong. Bentuk dan sudut alat potong juga memengaruhi. Yang ketiga, tipe mesin bubut. Kemampuan mesin bubut dalam hal kecepatan maksimum. Dan yang keempat, toleransi dan kualitas yang diharapkan, spesifikasi produk akhir yang diinginkan. Kecepatan potong bahan. Di sini ada pahat HSS dan pahat karbida, baja perkakas halus dengan ukuran 75 sampai 100 dan yang kasar 25 sampai 45. Baja karbon halus ada 70 sampai 90, yang kasar 25 sampai 40. Baja menengah 60 sampai 85, yang halus dan yang kasar 20 sampai 40. Besi cor kelabu yang halus ada 40 sampai 45, yang kasar ada 25 sampai 30. Kuningan 85 sampai 110 yang halus dan yang kasar 45 sampai 70. Aluminium yang halus kita ada 70 sampai 110 dan yang kasar 20 sampai 45. Pada bahat karbida, baja perkakas yang halus 185 sampai 230, yang kasar 110 sampai 140. Dan baja karbon di bahat karbida ada yang halus 170 sampai 215 dan yang kasar 90 sampai 120. Baja menengah pada pahat karbida ada 140 sampai 185 dan yang kasar ada 75 sampai 110. Baja cor kelabu di bahat karbida yang halus ada 110 sampai 140, yang kasar ada 60 sampai 75. Dan yang kuningan di bahat karbida yang halus ada 185 sampai 215 dan yang kasar ada 120 sampai 150. Aluminium pada bahat karbida yang halus ada 140 sampai 215, yang kasar ada 60 sampai 90. Contoh soal, sebuah benda kerja yang terbuat dari baja karbon dengan diameter dan 99 mm akan dibubut sehingga diameternya menjadi 40 mm. Berapa putaran mesin yang digunakan jika bahan tersebut terbuat dari HSS dan diinginkan hasil pembubutan yang halus? Dan diketahui 90 mm 70 sampai 90 meter per menit diambil menjadi 90 meter per menit. Yang bab kedua kita ada kecepatan pemakanan. Kecepatan pemakanan adalah jarak yang ditempuh oleh alat potong selama satu putaran benda kerja. Ini biasanya diukur dalam milimeter per putaran atau milimeter per menit. Kecepatan pemakanan yang tepat sangat
penting untuk mencapai efisiensi dan kualitas pemesinan yang optimal. Rumus dasar untuk menghitung kecepatan pemakanan adalah di mana kecepatan potong milimeter per menit, dan yang kedua ada besar pemakanan milimeter per putaran, dan yang ketiga ada putaran mesin RPM. Pengaruh efisiensi proses kecepatan pemakanan yang optimal meningkatkan produktivitas dengan mempersingkat waktu pemesinan. Yang kedua ada kualitas permukaan. Kecepatan pemakanan yang rendah dapat menghasilkan permukaan yang lebih halus, sedangkan kecepatan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan permukaan yang kasar. Dan yang ketiga kawasan alat potong. Kecepatan pemakanan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan beban pada alat potong, mempercepat kehausan. Dan faktor yang mempengaruhi, yang pertama dari jenis material. Berbagai material memerlukan kecepatan pemakanan yang berbeda. Yang kedua ada geometri alat potong. Desain dan bahan alat potong mempengaruhi kecepatan pemakanan yang optimal. Dan yang ketiga tipe mesin bubut. Spesifikasi mesin dapat membatasi kecepatan pemakanan yang digunakan. Dan yang keempat ada toleransi dan kualitas yang diharapkan. Hasil akhir yang diinginkan mempengaruhi pemilihan kecepatan pemakanan. Rekomendasi bahan dari kecepatan pemakanan. Yang pertama ada baja karbon 0,1 sampai 0,3 mm per putaran atau ref. Baja paduan 0,05 sampai 0,2 mm per putaran atau ref. Aluminium 0,3 sampai 1,0 mm per ref. Stainless steel 0,02 dan 0,1 mm per ref. Di sini ada contoh soal. Sebuah benda kerja akan dibobot dengan putaran mesinnya 750 putaran per menit dan besar pemakanan 0,2 mm per putaran. Berapa besar kecepatan pemakaiannya? Dan soal kedua, sebuah benda kerja berdiameter 40 mm akan dibobot dengan kecepatan 25 meter per menit dan besar pemakanan 0,15 mm per putaran. Bab ketiga ada waktu pembubutan. Waktu pembubutan adalah salah satu parameter penting dalam proses pemotongan yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Waktu ini dapat dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti panjang pemotongan, kecepatan putaran, dan kecepatan pemakanan. Rumus dasar untuk menghitung waktu pembubutan adalah waktu pembututan, waktu pemotongan, dan yang ketiga ada kecepatan pemakanan, dan keempat masih sama putaran mesin dan RPM. Pengaruh pada waktu pembubutan adalah yang pertama ada produktivitas. Mengurangi waktu pembubutan berarti meningkatkan jumlah produksi dalam waktu yang sama. Yang kedua biaya produksi. Waktu yang lebih singkat mengurangi biaya tenaga kerja dan pemakaian mesin. Dan yang ketiga ada kualitas. Mengatur waktu pembubutan dengan tepat dapat menghasilkan meningkatkan kualitas hasil akhir. Dan faktor yang mempengaruhi dalam pembubutan. Yang pertama ada panjang pemotongan. Semakin panjang pemotongan, semakin lama waktu yang diperlukan. Dan yang kedua kecepatan pemakanan.